Dimulai perjalanan dari kampus IPI Garut ke Ponpes Cipari, sekitar jam 10:30. Kemudian kami sampai di Ponpes Cipari jam 11:15. Di sini kami menunggu teman kami karena ia mengendarai motor di belakang kami. Dan ini ketika teman kami sudah sampai. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Nasrul selaku sesepuh di Ponpes sana. Inilah penampakan di depan rumah Pak Nasrul. Setelah kami bertemu, kami diizinkan masuk untuk melakukan observasi. Kami mengobservasi mengenai asal mula adanya Masjid Al-Syuro karena bentuknya yang unik dan mengenai sejarah adanya DITI di daerah tersebut. Masjid Al-Syuro Pangatikan atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Cipari, terletak di lingkungan Pondok Pesantren Cipari di Kampung Cipari, Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, Garut. Masjid dengan menara yang menjulang setinggi 25 meter ini merupakan jejak perjuangan masyarakat Garut pada zaman kolonial Belanda. Menurut sejarahnya, pada tanggal 17 April tahun 1952, pasukan Darul Islam menyerbu komplek pesantren Darussalam, tempat masjid ini berada. Kemudian, Kiai Yusuf Tauziri selaku pimpinan pesantren menjadikan masjid ini sebagai bentang pertahan. Serangan tersebut kemudian menghancurkan bangunan masjid. Meski telah berusia 85 tahun, masjid dengan struktur bangunan mirip gereja ini hingga kini masih kokoh berdiri. Pada bagian kubah Masjid Al-Syuro, terdapat lubang-lubang bekas senapan yang menjadi bukti pemberontakan di masa lampau. Selain berfungsi sebagai pesantren, pada masa pemberontakan di TII, Masjid Al-Syuro Pangatikan digunakan sebagai markas para pejuang. Di antaranya menjadi tempat pengungsian, pelatihan perang, dan tempat perawatan luka para korban pertempuran ketika kembali hijrah ke Yogyakarta. Dari penjelasan Pak Nasrul, kini bangunan masjid ini telah digunakan sebagai pusat pesantren yang dikelilingi oleh rumah-rumah pengelola masjid dan madrasah, dan juga dijadikan tempat berkumpul warga bila ada rapat-rapat tertentu. Berdasarkan dari penjelasan Pak Nasrul bahwasanya masih ada keturunan di atau TI, namun belum tentu keturunannya pun mempunyai sifat seperti sesepuhnya dahulu. Di sini Pak Nasrul sedang menjelaskan mengenai observasi kami mengenai Masjid Al-Syuro dan pemberontakan yang terjadi di sana. Kata Pak Nasrul, masjid ini disebut Art Deco karena dibawa oleh kolonial Belanda yang mengajarkan mengenai arsitektur kepribumi bangsa Indonesia dahulu. Masjid Al-Syuro juga memiliki pondasi di atas tanah sepanjang 12 meter dari tanah. Setelah itu, kami akan menjelajahi Masjid Al-Syuro. Jarak dari rumah Pak Nasrul ke Masjid Al-Syuro cukup dekat, cukup dengan berjalan kaki. Kami melihat-lihat apa saja yang ada di sekitar Masjid Al-Syuro dan membahas mengenai hal-hal yang tadi jelaskan Pak Nasrul. Dan inilah Masjid Al-Syuro. Inilah yang ada di sekitar Masjid Al-Syuro di sebelah kiri. Dan ini yang ada di sekitaran sebelah kanan Masjid Al-Syuro. Inilah keadaan di dalam Masjid Al-Syuro.
Kemudian inilah yang ada di belakang Masjid Al-Syuro yang biasanya dipakai untuk berkumpul bila ada acara oleh warga sini ataupun bisa digunakan ketika jemaah penuh. Dan di belakang juga ada madrasah untuk anak-anak mengaji. Inilah keadaan di depan Masjid Al-Syuro. Dan ini ada beberapa dokumentasi sebelum kami pulang. Inilah jalan menuju Ponpes Ciparik kurang lebih 350 meter dari Jalan Raya Wanaraja. Karena cukup jauh kami bonceng 3 bolak-balik. Dan ini perjalanan pulang kami ada 2 kendaraan angkot dan kendaraan motor.